Ini mata kuliah pertama pagi ini ya? Enggak? Apa mata kuliah kedua? Oh, kedua, berarti udah siap dari tadi untuk di screenshotnya. Kirain masih sibuk pakai jilbab kan? Oke, tolong kameranya diaktifkan. Ya. Ya, satu lagi ini belum. Ayo yang lain, tolong kameranya diaktifkan. Silakan. Halo, iya. Terima kasih. Jangan lupa ngomong, ya. Nanti yang lupa kehadiran kamu di screenshot juga supaya nanti kalau ternyata Bapak keliru merekapnya itu bisa dikonfirmasi ya. Oke, terima kasih atas aktifnya kamera. Boleh ditutup bagi yang merasa kurang ganteng, kurang gagah atau kurang cantik ya. Karena yang lebih gagah, lebih ganteng itu materi kuliah kita pagi hari ini ya. Oke ya. Oke. Nah, terkait dengan kegiatan tutorial kita pada pagi hari ini perlu Bapak sampaikan ya. Pertama, terkait dengan LMS kita perlu Bapak sampaikan bahwa untuk kegiatan kita ini pada sesi kelima, ya. Sesi kelima ini kita diminta untuk membahas tentang penilaian dalam pembelajaran terpadu. Nah, kalau nggak salah Bapak di pertemuan yang lalu sudah ya kita ya tentang penilaian dalam pembelajaran terpadu ya. Sudah ini ya. Karena ini kan untuk bekal bikin RPP ya. Tapi perlu juga Bapak sampaikan ya. Kalau Bapak bandingkan dengan satuan acara tutorial kita, ini Bapak coba tampilkan lagi ya, yang ini. Nah, untuk tutorial kelima ini kita sudah diminta untuk masuk ke dalam praktek merancang pembelajaran terpadu dan praktek pelaksanaan pembelajaran terpadu. Jadi di antara satuan acara tutorial dengan topik yang ada di dalam sesi ini sedikit agak berbeda ya. Namun karena mata kuliah kita ini adalah mata kuliah praktikum, kita percepat tidak mengikuti LMS. Kalau kita mengikuti LMS minggu ini kita baru masuk ke penilaian. Sementara untuk praktek merancang pembelajaran terpadu itu sendiri itu ada di topik ke-6 dan ke-7 ya. Nah, tentu kalau kita nunggu ini kelamaan kapan kita prakteknya ya. Nah, Oke, mahasiswa sekalian ya. Untuk materi kita pada kesempatan ini Bapak akan menampilkan materi, tapi sebelum Bapak menampilkan materi, Bapak ingin sampaikan bahwa tugas tutorial 1 kemarin ya terkait dengan pembuatan RPP Bapak ingin memperlihatnya kembali. Begitu juga dengan ini login kembali ya. Pasti lagi ramai makanya. Bisa terlihat nih yang Bapak tampilkan? Bisa ya? Ya. Oke. Nah, pertama Bapak ingin menyampaikan tugas RPP ya. Belum login ya. Mungkin terlalu berat. Atau Bapak tampilkan yang sudah Bapak masukkan ke PowerPoint ini. PowerPoint Bapak bisa terlihat dengan baik? Bisa? Bisa, Pak. Oke. Kalau nggak terlihat yang dari yang Bapak jelaskan, tolong diinformasikan ya. Jadi kemarin kita sudah ditugaskan pada tugas tutorial 1 membuat 2 RPP ya. Ya, 2 RPP itu 2 subtema ya. Kemudian 1 RPP-nya harus dibuatkan harus disimulasikan. Nah, tentu
nanti tugas kita, silakan nanti mahasiswa sekalian ya untuk membuat video penjelasan terkait dengan bagaimana RPP yang pertama yang sudah disusun itu dipresentasikan, mulai dari identitas sekolahnya, identitas mata pelajaran, materi pokok atau tema ya, kemudian ikuti dengan tujuan pembelajaran, kemudian tadi dan IPK, kompetensi dasar dan indikator penilaian kompetensi maksudnya, kemudian diikuti dengan materi pembelajaran, kemudian ada metode, alat peraga dan sumber belajar, diikuti lagi dengan kemarin itu langkah-langkah pembelajaran, dan yang terakhir ditutup dengan penilaian. Nah, itu RPP yang pertama, silakan dipilih salah satunya, itu divideokan. Maksimal videonya sekitar 20 menit ya. Nah, terkait dengan video tersebut nanti silakan dikirim melalui email tutor. Apakah itu dalam bentuk link ya, maupun dalam bentuk video yang bersangkutan. Tapi tadi di kelas sebelah Bapak juga diinformasikan oleh Pak Fadli, itu kalau videonya dalam bentuk link itu bisa juga dikirim ke LMS. Nah, kalau memungkinkan nanti Bapak akan coba setting penugasannya di LMS supaya nanti link video presentasi RPP yang pertama itu bisa dikirim melalui LMS. Oke ya. Karena apa? Karena nanti setiap penjelasan dari presentasi simulasi RPP 1 itu nanti akan kita adakan feedback pada pertemuan berikutnya. Nah, itu yang terkait dengan penugasan RPP ya. Kemudian selain itu Bapak ingin katakan, tadi Bapak screenshot di LMS ini belum juga masuk dari tadi, halaman error ya, mungkin tadi dapat Bapak screenshot ya. Itu baru 17 yang menyampaikan tugas. Nah, sementara kita jumlahnya ada 21. Ini mana nih 4 orang? 4 orang lagi yang belum menyampaikan tugasnya, nanti segera menyusul walaupun itu terlambat. Ya, tentu Bapak ingin katakan yang tepat waktu tentu beda. Beda hasilnya dengan yang terlambat. Nah, kalau terlambat sama sekali daripada tidak ada sama sekali itu lebih baik ya. Maka dari itu tetap disarankan juga walaupun terlambat segeralah menyusul tugas-tugas tersebut. Tapi perlu diketahui tugas yang menunda atau tertunda ini itu tidak akan memperkecil tugas yang harus dikerjakan, tapi akan memperbanyak. Nanti dia akan numpuk banyak-banyak, akhirnya tidak maksimal dilakukan. Nah, itu yang terkait dengan penugasan tentang RPP yang paling lambat dikirim kemarin pada tanggal 4 November. Yang sudah Bapak share di WA Group. Nah, itu sesuai dengan informasi dari UPDBD Jambi bahwa tugas tutorial 1 boleh dikumpulkan paling lambat pada tanggal 4 yang lalu, 4 November 2020 atau hari Rabu yang lalu. Ya, silakan. Ada yang mau menyampaikan sesuatu? Lanjut ya. Nah, kemudian Bapak ingin juga sampaikan pada kesempatan ini terkait dengan tugas uji kompetensi 1 ya. Nah, terkait dengan tugas uji kompetensi 1, Bapak ingin sampaikan yang sudah sampai ke Bapak ya. Untuk kelas kita, uji kompetensi 1 itu melalui email ya. Yang pertama di lokal kita ini ada Dwi Julita ya. Ya, Dwi Julia. Ya, Dwi Julia ya, maaf ya. Kemudian berikutnya selain Dwi Julia ada Anissa. Ini juga sudah Bapak sampaikan minggu yang lalu ya, Dak. Kemudian ada Utari,
Utari kelas B ya. Sudah tuh Aprilina Eka Putri, kemudian Dani, berikutnya sudah masuk ini Gita Andaru ya. Kemudian selain Gita Andaru ada Arvifa. Kemudian berikutnya ada Hendy ya. Hendy sudah ya. Kemudian ada Aniryanti, Arifita ya, Arifita 2 kali. Nanti Bapak cek yang mana. Kemudian Pak Subagiono sudah juga. Berikut Hendra. Ada yang nama Hendra ya? Ada kan? Kok Hendra masuk ke sini tugasnya? Barangkali ini mungkin email lain nih Bapak ini. Ya, nanti Bapak akan cek apakah tugas ini atas nama Hendra, karena Hendra Bapak bingung siapa yang nama Hendra ya. Coba Bapak buka yang menggunakan email Hendra ini atas nama, tunggu sebentar lagi akses internetnya. Terlalu lambat. Ya, Apriansi ya, itu menggunakan email Hendra tadi ya, Hendra PMG nih ya. Oke, berikutnya selain Apriansi ada juga berikutnya Fadilah Putri. Ini Fadilah Putri atas nama siapa ini? Kenapa tidak email sendiri, jadi Bapak juga bingung juga ya. Kalau Bapak open ini atas nama Mardalena ya, Mardalena itu menggunakan ya, menggunakan email Fadilah ya kemarin ya, karena bukan email sendiri ya. Ya, itu saja barangkali yang sudah menyampaikan tugas. Silakan yang belum menyusul walaupun terlambat daripada tidak sama sekali. Karena itu uji kompetensi salah satu yang penting di dalam mata kuliah praktik kita ya. Selain tugas-tugas praktikum yang lain. Nah, untuk materi kita pada pagi hari ini ya, menjelang siang. Bapak akan tampilkan slide-nya. Apakah bisa terlihat? Bisa? Kalau nggak terlihat, tolong diinterupsi supaya Bapak. Belum ya? Kalau belum, Bapak share balik. Ya. Kalau sekarang bisa terlihat? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, terkait dengan prosedur kegiatan perencanaan pembelajaran terpadu untuk praktik dan simulasi ya. Nanti kan ada beberapa komponen, karena perlu Bapak sampaikan pada kesempatan ini bahwa di dalam modul kita tentang materi kita hari ini terkait dengan modul 6 ya. Walaupun tadi untuk di LMS topik pembahasan itu disebut itu berkaitan dengan modul 5. Tapi kita mengikuti RAT atau rencana acara tutorial yang sudah dikirimkan di LMS itu melalui akun Bapak, bahwa kegiatan kita itu terkait dengan modul 6. Nah, kenapa modul 6, Pak? Kan ini adalah modul terakhir ya. Untuk tutorial kita ke-6 dan ke-7 nanti itu kita maksimalkan terkait dengan praktek pembelajaran terpadu. Maka dari itu terkait dengan hal ini ya perlu Bapak sampaikan bahwa praktek pembelajaran terpadu ya itu akan kita praktekkan dalam tutorial 6 dan 7. Jadi maka nanti setelah kita membahas materi ini, harapan Bapak kita semua nanti bisa mempersiapkan diri untuk untuk membuat video juga. Nanti video itu akan kita bahas atau kita beri umpan balik atau respon. Nah, maka dari itu
penting bagi kita di dalam kesempatan ini untuk menyimak seperti apa pembelajaran terpadu itu. Oke ya. Nah, selain itu perlu juga Bapak ingatkan bahwa apa yang akan kita bahas pada kesempatan ini sangat berhubungan sekali dengan materi-materi terdahulu. Apakah itu yang berhubungan dengan seperti minggu yang lalu kita membahas tentang perancangan pembelajaran terpadu dan penilaian dalam pembelajaran terpadu, ataukah sebelumnya kita membahas tentang keterampilan dasar mengajar ya. Begitu juga dengan prosedur umum pembelajaran terpadu. Nah, juga terkait dengan modul 1 yang berkaitan dengan konsep dasar dan model pembelajaran terpadu. Nah, maka dari itu pada materi modul 6 ini praktek pembelajaran terpadu di SD ini ada 2, praktek merancang ya, kemudian praktek pelaksanaan. Nah, cuman perlu Bapak sampaikan bahwa terkait dengan penjelasan yang berkaitan dengan merancang dan melaksanakan, tentu di dalam perancangan pembelajaran terpadu itu beberapa hal sudah kita lakukan dalam bentuk konteks membuat RPP. Nah, sekarang merancang pembelajaran itu dalam rangka mempraktekkannya. Nah, tentu rancangan praktek yang akan Bapak jelaskan ini langsung sekaligus terkait dengan praktek pelaksanaannya. Nah, seperti apa contohnya? Misalnya, ini Bapak lewatkan. Ya. Nah, yang sebagai contoh misalnya di dalam prosedur kegiatan perancangan pembelajaran terpadu itu ada 5 kegiatan ya. Nah, 5 kegiatan ini tentu nanti Bapak akan coba jelaskan terkait dengan prosedur kegiatan perancangan pembelajaran terpadu ya. Untuk poin nomor 1 sampai nomor 3, menetapkan mata pelajaran pertama, kedua itu menetapkan kompetensi dasar, dan yang ketiga mengembangkan tema yang sesuai. Nah, tentu pada bagian yang ini ya, ini terkait dengan peraturan Menteri nomor 57 tahun 2014 tentang kurikulum 2017 untuk SD dan MI ya, sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah. Nah, kalau misalnya nanti ada peraturan terbaru lagi silakan menyesuaikan. Nah, apa yang ada di dalam peraturan ini terkait dengan mata pelajaran, kompetensi dasar dan tema. Di sini di dalam peraturan ini secara eksplisit sebagai contoh Bapak akan sampaikan bahwa seperti pada tema 4 tentang keluargaku dengan subtema 1 anggota keluargaku, itu untuk mata pelajaran itu ada bahasa Indonesia, ada matematika, ada seni budaya dan prakarya serta PJOK. Nah, tentu ini juga ada KD-KD yang sudah ditentukan. Misalnya untuk bahasa Indonesia itu ada KD 3.3, 3.4, 3.5, itu yang terkait dengan pengetahuan atau KI 3. Sementara KD yang terkait dengan KI 4 itu ada 4.3, 4.4, 4.5 dan seterusnya. Ini tidak bisa Bapak tulis karena apa? Mengingat tempat yang tidak memadai untuk ditulis secara keseluruhan. Kemudian untuk mata pelajaran matematika pada tema 4 keluargaku, subtema 1 anggota keluargaku ini, itu di dalam mata pelajaran matematika KD yang ada di KI 3 tentang pengetahuan itu ada KD 3.1, 3.2, 3.3, 3.9 ya. Kemudian 3.10, 3.11, 3.12. Nah, itu yang tentang KD yang ada di KI 3 atau di KI pengetahuan. Nah, kalau yang ada di dalam KI 4 ya, KD-nya itu ada 4.1, 4.3 dan 4.8. Nah, ini tidak Bapak tulis karena mengingat tempat supaya ini bisa terbaca. Nanti silakan cek sendiri pada peraturan yang sudah Bapak tampilkan tadi. Kemudian untuk SBDP ya, untuk KD yang ada di KI 3 itu ada 3.1, 3.2, 3.4. Nah, itu yang ada di KI 3. Sementara KD yang ada di KI 4 atau
KI 4 itu keterampilan, KD-nya ada 4.1, kemudian ada 4.5, 4.7, kemudian 4.13. Nah, kemudian berikutnya untuk mata pelajaran PJOK ya. PJOK itu ada 3.1, 3.6, 4.1, 4.6 yang berkaitan dengan KI 4. Dan sebelumnya lagi, ini lupa Bapak sampaikan tadi. Untuk PPKN ini ada 5 ya. Untuk PPKN-nya mulai dari KD yang ada di KI 3 itu 3.2, 3.3. Sementara KD yang ada di KI 4 atau keterampilan yaitu 4.2, 4.3 dan 4.4. Nah, itu beberapa KD yang terdapat di dalam beberapa mata pelajaran untuk tema 4 keluargaku, subtema 1 anggota keluargaku, yang sudah diatur di dalam peraturan menteri tadi. Nah, tapi kalau ada pertanyaan, Pak, katanya di sini prosedur kegiatan perancangan pembelajaran terpadu untuk praktek dan simulasi itu menetapkan mata pelajaran, Pak. Ini kan sudah ditetapkan. Nah, perlu diingatkan kembali bahwa karena modul kita ini sudah ditulis dari tahun 2007 ya, tentu di saat itu belum dikenal dengan kurikulum 2013. Nah, rupanya pembelajaran terpadu ini, keterpaduannya itu sudah dimunculkan pada kurikulum 2013, yaitu pada mata pelajaran tematik. Begitu juga dengan penetapan kompetensi dasar, pengembangan tema yang sesuai. Nah, ini semua ini sudah ada di dalam kurikulum. Maka dari itu kita tinggal gunakan saja. Nah, itu mahasiswa sekalian untuk dipahami. Kenapa di sini di dalam prosedur kegiatan perencanaan pembelajaran terpadu untuk praktek dan simulasi itu ada penetapan mata pelajaran, kompetensi dasar, dan mengembangkan tema mahasiswa. Kemudian berikutnya terkait dengan pengembangan peta keterhubungan antar kompetensi dasar dan tema pemersatu. Nah, kalau kita buka buku guru di tema 4 subtema 1 ini ya, di situ ada beberapa ada beberapa kompetensi dasar seperti yang digambarkan. Nah, ini keterpaduan dalam bentuk kita buat dengan jaringan laba-laba. Nah, ini untuk dalam bentuk jaringan laba-laba. Ini keterhubungannya. Bagaimana hubungan antara tema yang dipelajari ini tentang keluargaku dengan beberapa mata pelajaran dan kompetensi atau kompetensi dasar. Nah, itu. Ini bisa kita lihat di dalam BSI atau BSD ya, buku digital ataupun buku elektronik, yaitu buku guru ya, guru pada tematik pada tema 4. Kemudian berikutnya di dalam kita menyusun satuan pembelajaran terpadu ya, perlu kita ketahui itu tetap kembali kepada Peraturan Menteri Pendidikan nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses. Jadi jangan lagi ada pertanyaan, Pak, apakah kita membuat RPP itu sesuai dengan RPP yang disederhanakan atau seperti apa? Nah, itu kan sudah didiskusikan berulang kali. RPP yang kita buat itu berdasarkan standar proses. Kenapa? Surat edaran penyederhanaan RPP itu tidak membatalkan peraturan menteri itu sendiri. Itu hanya penyederhanaan administrasi sifatnya. Nah, karena kita ini terkait dengan materi perkuliahan, maka tentu penyederhanaan itu paling mudah. Karena ada 3 komponen yang ada di dalam RPP itu. Mulai dari tujuan pembelajaran, kegiatan belajar, dan penilaian. Itu saja. Tapi untuk kuliah tentu kita akan membahas secara lengkap. Makanya kita kembalikan kepada standar proses. Nah, sebagai contoh di dalam tema ini ya, seperti ini misalnya contoh identitas sekolah, nanti silakan ditulis di SD di mana tempat kita tinggal, kemudian temanya apa ya, itu silakan dibuat seperti yang Bapak sudah jelaskan pada tutorial yang lalu ya. Kemudian diikuti lagi dengan kelas semester, kemudian materi pokok atau tema ya, materi pokok ini atau tema sama ya. Kemudian tujuan pembelajaran ini dia tujuan pembelajaran. Sebagai contoh misalnya Bapak sudah jelaskan minggu yang lalu tentang tujuan pembelajaran itu, bagaimana menyusun tujuan pembelajaran itu dengan
formulasi ABCD, ya, audience, behavior, condition, and duty. Nah, itu sudah Bapak jelaskan sebelum kita membuat RPP pada minggu yang lalu. Nah, itu tinggal disesuaikan. Nah, ini di dalam penyusunan satuan pembelajaran atau RPP ini itu harus dilakukan. Kemudian setelah itu ada kompetensi dasar, ya, kemudian indikator pencapaian kompetensi. Nah, maka dari masing-masing mata pelajaran itu dan masing-masing tadi di dalam sebuah mata pelajaran itu kita kembangkan indikator pencapaian kompetensinya dengan menggunakan kata kerja operasional atau disebut dengan KKO. Nah, maka dari itu di sini sebagai contoh di dalam mata pelajaran PPKN, ya, karena tadi digunakan salah satunya adalah KD yang ada di KI 3 tentang pengetahuan yaitu 3.2, maka IPK-nya menjadi 3.2.1, 2, ya, titik 3, kemudian titik 4 dan seterusnya. Nah, maka dari sini Bapak ingin katakan, di saat kita menyusun IPK, jangan lupa kode yang tercantum di dalam KD itu sendiri harus disertakan supaya nanti kita bisa ketahui bahwa IPK yang disebutkan ini contohnya misalnya 3.2.4 itu merupakan KD dari 3.2. Nah, itu juga sudah Bapak jelaskan pada tutorial sebelumnya. Kemudian yang ketiga, ya, berikutnya, contoh yang berikutnya misalnya di sini yang di dalam PPKN terkait dengan KD 3.3 mengenal keberagaman karakter individu di rumah dan di sekolah. Nah, sebagai contoh IPK 1-nya 3.3.1 menunjukkan keberagaman karakter individu di rumah dan sekolah, mencatat keberagaman karakter individu di rumah dan sekolah. Nah, itu sebagai contohnya dan seterusnya. Nah, kemudian berikutnya begitu juga di dalam bahasa Indonesia. Ya, di dalam bahasa Indonesia itu bisa kita mengembangkan IPK-nya dari KD 3.3 menjadi 3.3.1. Contohnya mengaltek tentang terima kasih yang terkait dengan kasih sayang, kan? Sikap kasih sayang. Nah, di sini mencontohkan teks terima kasih tentang sikap kasih sayang dengan bantuan guru atau teman dalam bahasa Indonesia, baik itu secara lisan maupun tertulis dan seterusnya. Begitu juga contoh di dalam mata pelajaran bahasa Indonesia ini untuk KD 4.3. 4.3 ini kan menyampaikan teks terima kasih mengenai sikap kasih sayang secara mandiri dalam bahasa Indonesia, ya, baik itu secara lisan maupun secara tertulis yang dapat diisi dengan kosakata bahasa daerah untuk membantu penyajian. Jadi bahasa daerah itu digunakan untuk bidang penyajian saja. Nah, terkait dengan ini, apa IPK-nya? Di antaranya adalah 4.3.1 mengulangi X, ya, teks terima kasih mengenai sikap kasih sayang secara mandiri dalam bahasa Indonesia, baik itu secara lisan maupun tertulis, yang dapat diisi dengan kosakata bahasa daerah untuk membantu penyajian dan seterusnya. Itu contoh yang ada di dalam bahasa Indonesia. Begitu juga contoh di dalam matematika. Begitu juga dengan mata pelajaran yang lain yang dipadukan di dalam tema 4 keluargaku dengan subtema anggota keluargaku. Nah, itu yang terkait dengan penyusunan satuan pembelajaran terpadu yang berkaitan dengan kompetensi dasar dan IPK. Berikutnya yang terkait dengan materi, ya. Jadi materi ini Bapak akan jelaskan sekaligus dengan metode, ya, dengan metode dan media dan sumber belajar. Nah, sebagai contoh di sini misalnya ini ada video sebenarnya ini. Tadi Bapak coba, begitu juga tahun semester yang lalu, tapi nggak bisa didengar suaranya. Nah, terkait dengan ini Bapak ingin coba kita untuk melihat, ya, video sebagai contoh tentang keluarga Cemara, ya. Ini Bapak cari dulu videonya keluarga Cemara, ya. Bukan ini, kali Bapak cek dulu di slide ini. Keluarga Cemara itu
Ini slide yang ini ya, yang YouTube ini. Sebagai contoh, ini baru please di sini. Dan videonya masih ada. Nah ini dia. Apakah terdengar musiknya, mahasiswa sekalian? Apakah suara yang ada di dalam video ini bisa terdengar? Bisa. Ya, tadi di kelas sebelah nggak bisa. Kalau memang terdengar, oh suaranya kecil ya. Kalau terdengar, kita nyanyi sama-sama ya. Ya, bagi yang mendengar suara, nanti kita nyanyinya bareng-bareng. Ya. Ya, suara emasnya, boleh. Silakan dimulai. Ya, bagi yang ada kedengaran suaranya silakan untuk bernyanyi bersama atau mengikuti suara Bapak. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Nah, yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Selamat pagi emak, selamat pagi abah. Menyatari hari ini berseri indah. Terima kasih emak, terima kasih abah untuk tampil Makassar. Kami putra putri siap berbakti. Ayo, mana suaranya? Nah, yang paling indah adalah keluarga. Si yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Selamat pagi emak, selamat pagi abah. Hari ini berseri indah. Terima kasih emak, terima kasih abah untuk tampil perkasa kami pagi putra putri yang siap berbakti. Selamat pagi abah. Hari ini berseri indah. Terima kasih emak, terima kasih abah. Makassar negeri putra putri saya berbakti. Nah itu dia. Nah, Bapak kembali ke slide tadi. Suaranya nggak terdengar ya tadi ya? Suara slide-nya. Suara Bapaknya nyanyi kedengaran. Suara Bapaknya yang macet apa suara nyanyiannya yang macet? Gak ada semuanya, Pak. Nggak ada semuanya. Nggak ada. Bapak udah capek-capek nyanyi dari tadi.
Ya. Jadi kembali kepada materi kita ya. Ya, jadi terkait dengan baik itu yang berhubungan dengan materi pembelajaran maupun sumber belajarnya. Nah, nanti kita tulis ya yang terkait dengan materi ini. Nah, di dalam pelaksanaannya pun juga nanti kita sampaikan kegiatan membacanya ya seperti ini. Membaca dalam bentuk bernyanyi gitu kan. Karena ini merupakan bagian dari materi pembelajaran itu. Nah, bisa dipahami itu? Bisa ya? Ya. Ini ada suara lain nih yang masuk. Ya, Bapak masuk. Oke. Nah, kemudian itu yang berhubungan dengan materi pembelajaran dalam bentuk mengamati. Nah, tentu di dalam pelaksanaan pembelajaran itu sendiri, tentunya bukan hanya kegiatan membaca atau mengamati tadi seperti bernyanyi, tapi ada juga materi yang lain. Sebagai contoh di sini misalnya menanyakan. Nah, apa yang mau ditanyakan dengan tema tentang anggota keluargaku ini terkait dengan nama-nama adik, kakak, atau anggota keluarga lainnya yang tinggal serumah. Nah, termasuk juga nama adik dan kakak dan anggota keluarga yang lainnya terkait dengan kebaikan yang mereka berikan kepada diri siswa itu sendiri dan sikap anggota keluarga itu dengan siswa. Nah, nanti ada isi dan pesan ceritanya yang terkait dengan cerita tadi ya, yang terkait yang mau diceritakan, begitu juga yang terkait dengan mungkin ada hubungannya dengan materi-materi terkait dengan agama gitu kan, bisa saja seperti itu. Nah, kemudian tentunya format yang bisa kita gunakan seperti ini contohnya. Misalnya kalau ayah itu namanya siapa, misalnya Muhammad Musi, kebaikannya apa, saya memberikan bibir yang baik, sikap dasarnya baik sekali ya, kira-kira seperti itu. Ada sama juga contohnya seperti misalnya nama ibunya Anissa gitu kan, apa kebaikannya? Kebaikannya itu sering memberikan hadiah ataupun oleh-oleh kalau sudah lagi pergian, sikap terhadap kita sangat baik sekali ya, seperti itu. Nah, begitu juga kalau kakak namanya misalnya Merina. Merina itu kebaikannya seperti apa, sikap kakak Merina itu terhadap siswa itu seperti apa. Itu yang harus disisi oleh siswa, begitu juga dengan adik. Nah, kalau dia punya adik. Nah, itu sebagai contoh kegiatan, karena tadi itu kita coba contohnya dengan menggunakan saintifik, maka pertama itu mengamati dan yang kedua menanyakan. Nah, kegiatan berikut Pak, saintifik itu ya kalau untuk menanyakan bisa ditambahkan lagi di sini kan contohnya selain tadi mengisi tabel yang ini bisa diikuti dengan nanti misalnya Udin ini kita ganti dengan nama sangat saja namanya Wati. Nah, misalnya Wati memiliki ayah namanya siapa, kemudian Wati memiliki ibu namanya siapa, punya kakak namanya siapa, adik siapa. Nah, keluarga Wati terdiri dari ayah, ibu, kakak, dan Wati itu sendiri. Keluarga Wati saling menyayangi. Ini contoh menanyakan. Bisa dalam bentuk pembelajaran itu dilakukan di rumah. Misalnya ada penugasan untuk materi yang akan dibahas pada minggu yang akan datang, siswa itu disuruh dulu mengisi format yang harus belajar dengan orang tua di rumah. Nah, isiannya seperti itu. Bisa juga seperti ini. Nah, begitu juga dengan kegiatan berikutnya. Nah, kemudian apa yang diamati ya, apa yang ditanyakan nanti diminta untuk siswa untuk mengumpulkan informasi itu. Nah, informasi yang dikumpulkan itu kemudian diolahnya. Tadi asosiasi, ada juga yang menyebutnya dengan disimpulkan, bisa juga. Kemudian kesimpulannya disampaikan baik itu secara lisan maupun secara tertulis. Nah, itu bentuk daripada materi. Satu sisi dia itu dalam bentuk materi ya, di satu sisi sebagai sumber belajar. Nah, namun terkait dengan hal itu semua, sebagai contoh materi yang lain ya, sebagai sumber belajar, bisa juga misalnya di dalam tema ini lagu yang tentang terima kasih ya, bertema kasih sayang antar anggota keluarga. Ada cerita film yang bertema tentang kasih sayang antar anggota keluarga, tentang keluarga cemara tadi.
atau sumber-sumber yang lain. Nah, itu tinggal ditulis saja apa sumber belajarnya. Kemudian berikutnya, sumber belajar itu juga misal sebagai contoh di sini ada lagu tentang ini Bapak coba akses di YouTube, mudah-mudahan masih ada videonya. Ya. Seperti masih ada. Tunggu sebentar, ada itu. Jadi lagu tentang sayang semuanya ya. Nah, seperti apa lagu ini ya? Seperti ini. Jadi siswa itu diminta untuk nyanyi bersama-sama. Nah, ini sebagai contoh. Yang tahu lagu ini boleh dinyanyikan. Satu, aku sayang ibu. Dua, juga sayang ayah. Tiga, sayang adik kakak. 1, 2, 3, sayang semuanya. 3, sayang semuanya. Satu, aku sayang ibu. Dua, karena sayang ayah. Sayang adik kakak. 1, 2, 3, sayang semuanya. 1, 2, 3, sayang semuanya. Oke, barangkali lagu ini tidak asing lagi ya. Ada yang nggak tahu dengan lagu ini? Ada? Ada yang nggak tahu dengan lagu sayang semuanya? Ada? Halo, masih ada kayak monitor. Ada yang nggak tahu dengan lagu sayang semuanya? Tahu semua lah pasti ya. Ya, tahu. Nah, itu salah satu materi yang dapat digunakan di dalam pembelajaran terpadu sebagai contoh. Jadi di satu sisi Bapak ingin menyebutnya sebagai materi pembelajaran, di satu sisi Bapak ingin sebutkan bahwa itu dia adalah sebagai sumber belajar, di satu sisi media pembelajaran juga, tapi di sisi yang lain Bapak memberikan contoh bahwa kegiatan belajar yang dilakukan tentang anggota keluarga ini itu dengan melakukan bernyanyi bersama-sama tentang lagu sayang semuanya. Nah, ini karangan Ibu Kasur ya, Ibu Kasur. Kasur itu biasanya di rumah ya. Nah, berikut terkait dengan kegiatan pembelajaran ya, tentu untuk kegiatan pendahuluan itu tidak terlepas dari 5 kegiatan seperti yang kita bahas terdahulu, mulai dari menyiapkan peserta didik secara psikis, psikologis ya, fisik untuk mengikuti proses pembelajaran. Kemudian yang kedua terkait dengan memberikan motivasi secara kontekstual yang ada di dalam dunia anak dibawa di dalam pembelajaran ya, yang bermanfaat pada materi yang diajarkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kegiatan mengajukan pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya atau materi yang sudah dipelajari oleh siswa dengan materi yang akan dipelajari yang biasa kita sebut dengan persepsi seperti yang Bapak jelaskan pada tutorial sebelumnya. Kemudian ada juga terkait dengan kegiatan untuk menjelaskan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai. Ini contohnya. Jadi kalau kita mengajar atau melaksanakan kegiatan pembelajaran pada kegiatan pendahuluan di dalam pembelajaran pendahulu itu, nah salah satu yang harus kita lakukan menjelaskan kepada siswa apa yang menjadi tujuan pembelajaran. Nah, di dalam prakteknya nanti mahasiswa sekalian itu bisa melakukannya dengan menulisnya di karton supaya nanti waktu lebih efektif. Jangan menulis di papan tulis, nunggu dulu menulis akan lama tuh. Nah, maka itu disesuaikan nanti. Nah, kemudian berikutnya yang terakhir di dalam kegiatan pendahuluan itu menyampaikan cakupan materi, penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus. Yang mana itu? Kegiatan pembelajarannya mulai dari kegiatan mengamati, menanyakan, mengumpulkan informasi, menalar atau mengasosiasi sampai melakukan kegiatan komunikasi. Nah,
Itu apabila kita menggunakan salah satu contohnya dengan pembelajaran dengan pendekatan saintifik atau kita kenal dengan 5M pada tutorial yang lalu sudah kita jelaskan. Nah, kemudian untuk kegiatan inti, nah ingat di dalam kegiatan inti tentu apa saja yang menjadi kegiatan yang dilakukan oleh siswa maupun kegiatan yang dilakukan oleh murid. Nah, terkait dengan 5 kegiatan tadi seperti dalam pendekatan saintifik, tentu dalam konteks ini kita pahami kegiatan inti itu berkaitan dengan penggunaan jaringan laba-laba. Sebagai contoh salah satu model yang bisa diterapkan di dalam pembelajaran terpadu. Misalnya contoh seperti ini keluarga, ya, nanti ada silsilah keluarga, kemudian tolong menolong dalam keluarga, kemudian cerita di dalam sebuah keluarga. Karena ini materinya tentang keluarga. Kalau kita menggunakan model jaringan laba-laba di dalam pembelajaran inti sebagai model pembelajaran untuk dijadikan sebagai media pembelajaran sekaligus. Tapi kalau misalnya kita menggunakan model keterhubungan atau connected ya tentang materi ini, kalau kita mau melihatnya dari model connected ini atau keterhubungan ini antara ayah dan ibu, karena itu kompetensinya mengenal keluarga besar ayah, kemudian keluarga besar ibu, tentu nanti kalau ayah itu anak tengah nanti ada kakaknya, ada adiknya ya. Nah, tapi kalau ayah tidak punya adik ya anak bungsu ayah yang silakan nanti tidak ada lagi bertemu. Tapi kalau dia sendiri saja atau tidak punya kakak nanti langsung ada nenek ya, ada kakek. Jadi ayah dari bapak dari ayah, kemudian ibu dari ayah. Begitu juga keluarga besar ibu. Nah, keluarga besar ibu kalau ibu itu anak tengah ada punya kakak ibu, ada adik ibu. Tapi kalau ibu tidak punya adik, tidak punya kakak, nanti langsung saja ada bapaknya ibu, kemudian ada emaknya ibu atau ibunya ibu. Gitu. Nah, maka di dalam anggota keluarga itu adanya ayah dan ibu bersama berikutnya ada kakak, ada saya dan ada adik. Nah, itu apabila model pembelajarannya kita gunakan dalam bentuk model keterhubungan atau kognitif. Nah, tapi kalau misalnya dalam bentuk keterpaduan atau integrated ya, nah ini seperti ini perpaduannya. Bisa saja di dalam sini ada misalnya anggota keluarga, kemudian kalau misalnya ayah dan ibu, dari ayah dan ibu itu nanti di sini ada kakak, ada adik, ada saya dan sebagainya. Nah, itu kalau kita menggunakan model pembelajaran dalam bentuk keterpaduan atau integratif. Nah, tentu di dalam hal ini tidak terlepas dengan pendekatan pembelajaran yang kita lakukan. Maka dari itu penting bagi kita untuk menentukan pendekatan apa yang paling tepat sesuai dengan tema yang dibahas. Kemudian berikutnya untuk kegiatan penutup, ini ada 4 kegiatan yang dilakukan, sudah Bapak jelaskan pada minggu yang lalu, mulai dari seluruh rangkaian aktivitas proses pembelajaran yang dilakukan, kemudian hasilnya diperoleh, ya, baik itu untuk yang manfaat yang bisa kita peroleh secara langsung atau tidak langsung ya, itu nanti ditemukan secara bersama-sama apa saja manfaatnya. Kemudian memberikan umpan balik terhadap proses apa yang sudah baik, sudah tepat, sudah bagus, termasuk juga hasil pembelajaran yang diperoleh oleh siswa itu harus diberikan respon atau feedback atau umpan balik. Kemudian yang ketiga di dalam kegiatan penutup itu melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pemberian tugas, baik itu tugas dalam bentuk individu maupun kelompok. Nah, ini yang terakhir menginformasikan apa yang akan dipelajari pada tutorial berikutnya. Nah, itu yang terkait dengan kegiatan pembelajaran. Nah, sementara untuk penilaian itu bisa penilaian sikap, penilaian pengetahuan, ini sudah Bapak jelaskan pada minggu yang lalu. Nah, tentu ini berkaitan dengan penyusunan satuan pembelajaran terpadunya, yang termasuk penilaian dalam bentuk seperti lembar observasi sikap spiritual, begitu juga dalam bentuk sikap sosial, ya, termasuk juga penilaian diri, self assessment seperti contohnya seperti ini. Kemudian juga dalam bentuk contoh yang lain. Ini contoh di dalam penilaian. Nah,
Itu barangkali terkait dengan penyusunan satuan pembelajarannya, atau dalam kesempatan ini kita sebut dengan RPP ya. Tapi di dalam itu juga yang dimaksud di dalam melaksanakan kegiatan praktik. Nah, terkait dengan hal tersebut tentunya nanti kita semua diminta untuk membuat video ya. Video tentang pembelajaran terpadu ya. Jadi nanti untuk tugas tutorial 2 ini ya, nanti kita semua diminta untuk membuat video praktek pembelajaran tutorial. Ya, nanti videonya itu ya dikumpulkan melalui LMS. Yang dikumpulkan bukan videonya, tapi link videonya, karena nanti kalau kita upload video nanti sulit untuk sampai ke LMS. Maka dari itu nanti terkait dengan video yang kita buat, jadi kalau tadi itu untuk RPP 1 video simulasi menjelaskan isi RPP 1, sementara di dalam video yang kedua itu kita membuat bagaimana kegiatan pembelajaran terpadu atau praktek pembelajaran terpadu. Nah, praktek pembelajaran terpadu ini mahasiswa sekalian perlu Bapak sampaikan, apabila di tempat kita tidak diperkenankan untuk tatap muka dengan siswa, silakan nanti mengajar tanpa siswa. Karena mengingat sekarang masa pandemi, di dalam pandemi COVID-19, maka nanti untuk hal ini tentu terkait dengan kebijakan daerah masing-masing. Kalau memang diperbolehkan untuk tatap muka ya silakan dengan siswa bertatap muka. Namun saran Bapak di dalam kesempatan ini tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Nah itu mahasiswa sekalian. Nah nanti video itu dikirim linknya. Jadi salah satu teknik di dalam kita membuat video yang akan dikirimkan di LMS itu nanti, kita karena video itu besar biasanya bisa kita menggunakan OneDrive ataupun mungkin dalam bentuk Google Drive ya. Pernah dengar istilah tersebut mahasiswa sekalian? Pernah dengar istilah OneDrive, Google Drive? Ini contoh sudah ya. Nah, ini contoh Bapak coba masuk ke OneDrive Bapak. Ini OneDrive sudah login, mau deh. Kita coba lagi lah. Iya. Masuk deh. Apa sudah coba? Tidak. Nah, ini contoh OneDrive itu. Jadi kalau kita sudah punya OneDrive ya, silakan nanti unggah di OneDrive dulu ya. Sebagai contoh di sini misalnya Bapak punya beberapa video, bisa contoh di sini. Nah, kalau untuk mengupload video itu bisa saja kita gunakan dengan apakah unggah di sini, ini menggunakan OneDrive ya, file, nanti lihat di mana file itu ada. Misal contohnya Bapak mengupload salah satu video yang durasinya pendek supaya cepat. Nah, nanti tentu prosesnya akan nampak di sini. Kita mengupload video dengan ukuran 25,2 MB. Nah, ini sebagai salah satu contoh. Nanti Bapak, ini contoh yang menggunakan OneDrive. Tapi di dalam kesempatan ini Bapak juga ingin memberikan contoh di dalam menggunakan Google Drive ya. Jadi kalau misalnya kita masuk ke drive google.com ya, google.com, kalau kita enter di sini, dan jaringannya memungkinkan untuk dijelaskan. Nah, ini contohnya.
Ini contoh drive Bapak yang Bapak buka ini. Yang bersabar, agak lambat karena di sini lagi ngupload ya. Yang lain Bapak terlebih dahulu. Nah, ini contohnya. Misalnya Bapak masuk ke drive tutor Bapak sebagai tutor. Contohnya. Nah, misalnya Bapak masuk ke folder tertentu supaya ini terorganisir dengan baik. Nah, kalau untuk yang untuk Google Drive ya, Google Drive ini kalau tadi di OneDrive itu kita klik unggah di sini ya, unggah file ya. Kalau mau unggah folder juga bisa. Nah, namun kalau untuk yang di Google Drive seperti ini, maaf ya, ini. Nah, ini kita lakukan bisa mengklik baru di sini, tanda-tanda. Di sini ada beberapa pilihan. Yang dipilih itu file atau folder. Jok file saja ya. Sebagai contoh di sini Bapak coba mengupload video yang pendek juga sama tadi. Oke. Ya, nanti kita tunggu sampai video itu terunggah pada bagian ini. Nah, terus Pak, yang dikirim itu yang mana Pak? Nah, yang dikirim yang dimaksud yang link itu nanti contoh video yang sudah Bapak kirim barusan. Ini kita klik kanan bisa, atau misalnya di sini kita tandai kemudian bagikan, yang ini bisa juga. Nah, kalau kita klik nanti akan muncul dialog seperti ini ya. Nanti kita set dulu mau langsung dikirim, silakan tulis email Bapak, misalnya Muhammad.Dibeli.tutor ya. Karena email Bapak ini banyak, karena keterbatasan, kita Bapak buat khusus untuk kita. Nah, seperti itu. Nah, itu langsung dikirim seperti ini. Nah, maka dia terkirim. Atau dengan contoh yang lain, kalau kita mau ngambil linknya saja, karena nanti video praktek mengajar ini bukan dikirim ke email tutor, tapi melalui LMS. Nanti karena tadi ada informasi dari Pak Fadli di kelas sebelah, Pak Fadli dari UPBJJ Jambi yang menginformasikan silakan mengupload video itu melalui link yang dikirim ke LMS. Nah, maka pengaturannya di sini untuk OneDrive ya, OneDrive ini berbagi, misalnya kita klik, nanti di sini misalnya untuk videonya mungkin pengaturannya tidak boleh diedit lah, untuk dilihat saja, misalkan seperti itu. Tapi ambil link yang di sini. Kalau tadi kan ngetik email, kalau mau dikirim di email, tapi kan tidak seperti itu. Kita mau ambil linknya. Nah, maka kalau kita klik ambil linknya, tinggal linknya muncul. Ini disalin seperti itu. Nah, ini cara mengambil link. Nah, contoh seperti apa Pak? Misalnya contohnya di sini, Bapak akan mengirimkan ke email Bapak sebagai contoh ya. Ini contoh, misalnya Bapak tulis baru ya, misalnya kepada Muhammad Mili tutor ya. Oke, video praktik ya, praktik pembelajaran terpadu, misalnya namanya Erna ya, misal contoh seperti itu. Supaya apa? Kenapa dibuat judul seperti ini? Supaya Bapak cepat mengidentifikasinya. Misalnya Assalamualaikum Pak ya, pesannya Assalamualaikum Pak, ini saya kirimkan video pembelajaran, video praktik ya, praktik pembelajaran terpadu di SD. Nah, nanti kalau
saya di sini tentu jangan lupa nama dan NIM ya, nama dan NIM ini ditulis. Nah ini kan kalau kita mengirimnya di email. Nah kalau email itu kan kalau mau dikirim ke email tentu linknya ini yang kita masukkan. Contoh seperti ini ya. Nah tapi kan di dalam hal ini kita bukan mengirim di email, tapi kita akan mengirim di LMS. Jadi dari yang Bapak sampaikan ini untuk OneDrive ya, paling penting bagaimana mengambil link supaya link itu bisa dibaca oleh tutor yang akan mengoreksi link kita, tinggal dibagikan, ambil salinannya seperti itu. Nah bisa dipahami itu siswa sekalian ya, bisa. Nah begitu juga seandainya Bapak berikan contoh, kalau seandainya ya di dalam video itu kita misalnya kita upload di Google Drive, ini Google Drive ya, ini Google Drive sama seperti di OneDrive tadi, kita OneDrive, ini Google Drive. Nah yang sudah Bapak upload itu ya tentang perkenalan ini, kalau misalnya Bapak sudah lihat mana video perkenalan tadi yang Bapak upload ya, ini dia. Nah nanti yang ini ya, ini diklik kanan ya, diklik kanan untuk dibagikan, kemudian setelah kita dapatkan link baru kita kirim ke LMS. Nah bagaimana mendapatkan link yang dikirim di LMS tadi? Di bagian yang ini nanti tampil seperti ini kan, dibatasi hanya orang yang ditambahkan dalam bentuk membuka link ini. Nah nanti kalau mau disetting lebih lanjut, diklik saja di sini. Apakah dilihat saja, apakah diedit, bisa diedit oleh orang lain seperti apa. Tapi cukup dengan dilihat saja. Nah terkait ini tinggal disalin linknya. Nah selesai. Nanti link yang kita copy itulah yang akan kita masukkan ke LMS. Nah itu yang dimaksud. Jadi satu tugas kita pada tutorial ini itu membuat video dan linknya dikirim ke LMS. Itu satu ya. Kemudian yang kedua, terkait dengan tugas tutorial hari ini ya, perlu Bapak sampaikan bahwa untuk tugas tutorial kita itu, ini Bapak tampilkan screen-nya kembali yang ini ya. Jadi nanti video yang kita buat itu kita buat refleksinya, ada lembar refleksinya. Nah terkait dengan lembar refleksi ini ya, jangan lupa nanti namanya siapa, NIM, kemudian nanti ini dalam bentuk filenya dalam bentuk PDF. Nah selain identitas, apa isi refleksi itu Pak? Pertama, bagaimana cara saya memilih tema, ini tidak perlu lagi karena sudah ada. Apa yang saya rasakan saat melakukan praktek, nah ini. Kemudian masalah kendala apa yang dialami, kemudian berikutnya bagaimana reaksi siswa, dan apa komentar dan saran komen sejawat. Ini informasi lebih lanjut. Nah terkait dengan tugas ini ya, Bapak ingin tampilkan yang lebih sederhana lagi di sini dan bisa terlihat dengan baik. Yang ini ya, oke. Nah tugas minggu ini seperti ini. Jadi selain kita membuat video yang Bapak ceritakan tadi, mohon maaf untuk pengirimannya Bapak ubah, bukan melalui email, tadi sudah diberitahu oleh Pak Fadli. Ini melalui dikirim ke LMS ya. Barangkali di sini Bapak sebutkan misalnya link video ya, link video dikirim ke LMS ya, LMS. Nah coba ini Bapak tampilkan. Oke. Nah ini dia
Jadi untuk video yang kita buat itu tadi nanti silakan dikirim ke LMS. Tapi dalam bentuk link video, bukan videonya ya. Karena kalau untuk videonya kalau dikirim ke LMS takutnya LMS menjadi berat atau sulit untuk sampai finish. Karena kita mengirim file saja PDF seperti RPP yang kita buat yang lalu, masih banyak teman-teman kita itu yang terkendala dengan sinyal. Nah, maka dari itu di dalam kesempatan ini Bapak tegaskan kembali bahwa yang dikirim melalui LMS itu salah satunya adalah link video praktik ya, link video praktik pembelajaran terpadu. Nah, itu yang dikirim ke LMS. Kemudian tugas kedua pada minggu ini ya, itu nanti kita harus membuat tulisan reflektif ya, atau refleksi terhadap pelaksanaan pembelajaran terpadu. Jadi sudah kita membuat video sebelum kita kirim. Nanti silakan video itu diamati dengan baik. Pertama, kita deskripsikan bagaimana jalannya pembelajaran terpadu tematik ataupun tematik yang kita lakukan itu. Itu yang pertama, isi dari refleksi ini. Kemudian yang kedua ya, berikutnya kesan apa yang diperoleh oleh siswa ataupun kita selaku pengajar di sana dan mengapa pesan tersebut. Nah, dikasih alasannya apa. Nah, tentu di dalam kita mempraktekkan pembelajaran terpadu ini tentu tidak terlepas dari kelemahan ataupun kekurangan. Nah, maka dari itu nanti supaya lebih maksimal lagi pembelajaran terpadu yang dilakukan ini tentu diperlukan adanya gagasan ataupun ide sehingga nanti pembelajaran yang sudah divideokan itu bisa dimaksimalkan lagi. Nah, kalau ada pertanyaan Pak, untuk tulisan reflektif ini dibuat berapa banyak? Nah, itu lebih kurang 3 halaman dalam bentuk PDF. Di sini barangkali Bapak edit sedikit ya terkait dengan materi ini. Di sini nanti buat 3 halaman PDF ya, sekitar buat lebih dan kurang 3 halaman PDF ya. Sebentar, nah ini Bapak tampilkan kembali ya, ini dia. Jadi di LMS itu nanti ya perlu Bapak sampaikan tugas kita pada kesempatan ini, selain link video yang dikirim ke LMS juga dikirim file PDF ya tentang tulisan refleksi terhadap pembelajaran terpadu yang dilaksanakan. Nah, itu dia terkait dengan tugas kita minggu ini. Nah, terkait dengan tugas yang minggu yang lalu, kita diwajibkan membuat video menjelaskan RPP. Nah, maka dari itu nanti untuk video simulasi FPP satunya nanti silakan dikirim juga. Nanti Bapak coba set di LMS supaya nanti bisa juga dikirim di sana. Nah, nanti kalau memang terkendala terkait dengan pengumpulan tugas ini ya, nanti kita koordinasikan kembali. Nah, itu barangkali terkait dengan penyajian Bapak pada kesempatan ini, barangkali lebih lanjut kita diskusikan supaya kita bisa mengatasi kira-kira permasalahan apa di dalam pelaksanaan tutorial ini yang perlu kita pecahkan bersama. Terkait dengan hal tersebut ya, Bapak minta kepada kita semua silakan menyampaikan pertanyaan apabila ada pertanyaan yang perlu sampaikan pada kesempatan ini. Silakan. Ya. Grammarly can help you write quickly and confidently, so you never have to Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Instant corrections make your writing still Pak, saya mau tanya, Pak. While keeping it short. Sebentar. Bapak mau screenshot ini sebentar ya. Ya. Sweet and fitting and Sebentar, Bapak akan coba screenshot dulu. Ini lupa Bapak screenshot tadi. Aku sayang ibu. Buat. Sebentar. Silakan yang mau menyampaikan pertanyaan, silakan. Siapa tadi? Pak, ini maaf Pak, sebelumnya saya Erna. Ya, Erna silakan. Ini untuk
bagian uji kompetensi 1 yang dikirim ke Eman itu saya sudah mengirimkan, Pak. Oh, sudah ya? Kirim di mana tuh? Sudah, Pak. Di mana? Eman. Atas nama Erna ya? Iya, Pak. Erna. Coba tolong diikut tadi soalnya Bapak belum nyebutkan nama saya, Pak. Ya, Bapak cek lagi lah. Ya. Di sini Bapak cek dulu sebentar ya. Pak. Emailnya atas nama Erna ya? Iya, Pak. Erna Meina 950. Oh ya, ada Erna Melina 950 ya. Dikirim Sudah, Pak. ya, dikirim 1 November. Ya, atau 7 hari yang lalu. Jam 9.48. Oke. Mohon maaf kalau tidak tersampaikan tadi. Oke, silakan. Ya. Ya, silakan yang lain yang mau menyampaikan pertanyaan, silakan. Pak, saya Pak Mega Fitriani, Pak. Ibu Mega Fitriani, silakan. Pak, kemarin tuh yang tutorial 1 itu sudah saya kirim, Pak. Yang mana, Bu? Email template. Uji kompetensi 1, Bu. Yang uji kompetensi 1. Ibu Mega tadi ya melalui email itu kan? Kalau salah tadi Ibu Mega Bapak sebutkan enggak tadi itu? Oh, nggak dengar ya? Ada suaranya. Oh. Suaranya lah. Ini kayak gitu lah. Ibu Mega apa namanya? Mega Fitriani. Mega Fitriani ya? Pak. Wah, mana dia? Ibu Mega, emailnya nama atas nama Ibu Mega ya? Iya, Pak. Kayaknya belum masuk, Bu. Nanti kirim ulang aja, Bu. Ini belum masuk Kak, sepertinya. Ya. Kalau tidak salah di tahun yang lalu waktu kita mata kuliah konsep dasar IPS, Ibu Mega Fitriani bukan pakai email sendiri, ya? Pakai email yang lain ya? Pakai email sendiri ya? Enggak, Pak. Nanti kirim aja apa lagi, Bu, supaya bisa terekam. Ya. Ya. Nanti sampaikan sudah dikirim pada tanggal sekian, cuma belum sampai ke email Bapak, ya. Supaya informasinya lebih jelas kalau keterlambatannya. Ya. Oke, silakan yang lainnya lagi yang ingin menyampaikan terkait dengan pembuatan tugas, pengiriman tugas atau apa yang terkait dengan tutorial kita. Silakan. Ada lagi selain Ibu Mega Fitriani, Bu Erna? Siapa? Arifita, Pak. Ya, Arifita. Silakan, Arifita. Silakan. Bagi yang bertanya boleh mengaktifkan kamera ya. Selagi Bapak tidak mempresentasikan materi. Supaya kelihatan orangnya yang mana sih. Silakan. Silakan. Arifita. Ya, apa yang mau ditanyakan Arifita? Harus kita memotong suaranya, Pak. Mana nih suara Arifita tadi? Jangan-jangan. Dulu aja, Pak. Ya, boleh. Yang lain dulu lah. Arifita mungkin nanti nyusul ya. Menanyakan tentang siapa nih? Namanya siapa nih? Yang lupa nama nanti Anissa. Ya. Ya. Apa nih pertanyaan Anissa? Ini masalah tugas yang Bapak kasih. Itu kan kata Bapak suruh membuat video praktek pembelajaran terpadu. Ya. Terus suruh membuat refleksinya juga. Satu lagi kata Bapak suruh membuat video tentang perancang RPP. Nah, jadi ya, yang ditanyakan? Maksudnya maksud dari membuat perencanaan RPP
Nah, kayak gini. Ini Bapak jelaskan. Kemarin barangkali kita aktifkan lah kamera ya, supaya kelihatan siapa yang menjelaskan. Bagi yang mau mengaktifkan nggak apa-apa nih, biar Bapak kelihatan juga. Jadi RPP yang kita buat itu kan ada dua kan? Ya. Dari dua RPP itu, tugas di dalam mata kuliah itu yang pertama, RPP yang pertama itu disimulasikan atau dipresentasikan atau dijelaskan terkait dengan RPP 1. Nah, karena kita tidak punya waktu banyak untuk melakukan simulasi itu, maka di dalam kesempatan ini memang kita dituntut juga membuat videonya kalau tidak memungkinkan untuk ditampilkan, karena kita lebih mengutamakan prakteknya nanti, praktek pembelajaran terpadu. Maka untuk RPP 1 ya, yang akan disimulasikan ataupun video yang dipresentasikan itu dibuat nanti Bapak coba buat linknya di LMS jika memungkinkan kan, supaya nanti video itu dikirim linknya yang mana yang dikatakan dengan RPP 1 yang disimulasikan atau dipresentasikan. Jadi RPP itu cuma menjelaskan isi RPP, video itu cuma menjelaskan isi RPP. Itu RPP 1. Paham tuh maksudnya? Nah, untuk RPP yang nomor 2, kan 2 RPP kan? Yang satunya lagi itu untuk dipraktekkan di kelas. Nah, apakah ada murid atau tidak ada murid ya, atau ada siswa atau tidak ada siswa, karena masa COVID-19, nanti dibuatlah ya, pembelajaran terpadu itu seperti apa mempraktekkannya itu. Nah, itu divideokan juga. Kenapa divideokan, Pak? Karena kita tidak mungkin mau praktek satu-satu. Apalagi sekarang untuk bertemu kita nggak bisa kan. Nah, sebagusnya kan kalau yang perkuliahan tutorial tatap muka ini kan tutornya langsung ke tempat kita untuk menyaksikan bagaimana mahasiswa itu mempraktekkan itu satu persatu. Nah, itu kan tidak mungkin, apalagi masa pandemi ini. Maka kita punya kewajiban untuk membuat video. Nah, untuk pembuatan video nanti, ya di dalam kita mempraktekkan pembelajaran terpadu, media apa saja yang digunakan, disiapkanlah sedemikian rupa. Nanti cari orang yang bisa bantu untuk merekam kita itu kalau kita tidak punya tripod. Tripod ya namanya, yang digunakan di handphone ya. Tripod kan supaya nanti bisa terekam gitu. Nah, maka dari itu nanti silakan minta bantuan orang lain. Kalau ada tripod itu lebih bagus. Nanti tripod itu tinggal dipasangkan saja. Nanti di posisi mana yang paling tepat. Nah, nanti dimulailah video itu untuk penjelasan. Boleh di satu perspektif saja, tapi kalau misalnya memungkinkan dari perspektif yang lebih tepat ataupun dari sudut kamera yang paling tepat di mana disorot itu lebih tepat, itu lebih bagus. Nah, kalau kita ada yang bantu untuk memegang kamera itu silakan. Jadi dari video yang kita buat RPP 2 itu maka di dalam RPP 2 ini juga di dalam videonya kita harus menampilkan tulisan refleksinya. Jadi video itu kita buat, pertama kita ceritakan bagaimana deskripsi jalannya pembelajaran terpadu tersebut, kemudian berikutnya kita cari kesan apa yang diperoleh oleh siswa, kesan apa yang diperoleh oleh guru ataupun mahasiswa sebagai guru praktik di situ, dan kenapa kesan itu diperoleh. Nah, itu yang kedua di dalam tulisan refleksi tulisannya atau tulisan refleksi terhadap pembelajaran terpadu. Kemudian yang ketiga, di dalam tulisan refleksi terpadu itu yang harus ada itu adalah tentu di dalam kita mempraktekkan tentu ada kelemahan, ada kekurangan. Nah, apa gagasan atau ide kita sehingga nanti pembelajaran terpadu yang sudah kita record itu, yang sudah kita rekam itu bisa dimaksimalkan. Nah, jadi 3 setidaknya yang ada di dalam tulisan refleksi itu. Yang pertama deskripsi bagaimana pembelajaran terpadu itu terjadi atau kita lakukan, kemudian apa kesan yang diperoleh oleh siswa, guru, dan apa alasannya, bagaimana. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan ide kita atau gagasan kita bagaimana memaksimalkan pembelajaran terpadu. Nah, itu penjelasan Bapak. Jadi ingat ya,
untuk video RPP 1 nanti Bapak akan bikin link khusus ya. Sementara untuk video RPP 2 nanti menjadi satu itu tempat pengumpulan tugasnya. Baik itu link video beserta dengan file PDF yang berisi tentang tulisan refleksi video pembelajaran terpadu. Itu saja barangkali penjelasan dari Bapak. Bagaimana Anisha? Bisa dipahami atau seperti apa yang lainnya? Silakan. Sebentar. Ya. Kan yang untuk RPP itu praktiknya membuat video merancang RPP. Jadi kita tuh jelasin RPP 1 tuh komponennya ini. Ya, menjelaskan itu. Jadi menjelaskan misalnya untuk misalnya nanti sampai di dalam kegiatan belajar itu kan. Kegiatan belajar itu ada pendahuluan. Nanti untuk melakukan kegiatan pendahuluan ini, kegiatan yang harus dilakukan oleh guru pertama melakukan ini, kedua yang ini, dilakukan siswa ini. Nah, seperti itu. Menjelaskan yang ada di dalam RPP 1. Nah, sampai kepada penjelasan terkait dengan penilaian. Nah, kan ada penilaian kan terakhir itu. Menjelaskan ya penilaian yang digunakan di dalam RPP ini, mulai dari penilaian sikap ini seperti apa, karakter ini seperti apa, kalau ada skor-skor seperti apa, menentukan nilai seperti apa, termasuk juga di dalam penilaian pengetahuan dan keterampilan. Nah, itu namanya video simulasi atau video RPP 1 gitu. Nah, itu Anisha. Bisa dipahami itu Anisha yang Bapak sampaikan? Bagaimana? Pak, jadi itu buat videonya 2 berarti Pak. RPP 1 untuk simulasi. Video merancang. Ya. Jadi RPP 1 itu menjelaskan isi RPP. Ya, video 1 ya. Iya, Pak. Ya, kemudian nanti khusus untuk video 2 itu mempraktekkan. Nah, nanti untuk tutorial 6 dan 7 nanti Bapak sekaligus sampaikan pada kesempatan ini. Kita akan mengupas bagaimana praktikum pembelajaran terpadu itu dari video-video yang dikirim. Nanti kita akan bahas secara bersama-sama. Itulah yang akan nanti kita bahas pada tutorial 6 dan 7. Nah, bisa dipahami itu? Bisa ya? Ada contoh videonya di YouTube nggak Pak? Atau di Google kita bisa search. Gini aja. Bapak kan tahu channel Bapak itu kan? Di channel Bapak itu channel YouTube itu ada yang untuk kakak tingkat kamu yang lalu, yang semester 5 yang lalu, itu ada satu kelas Bapak mengajar tentang mata kuliah ini. Nah, nanti bisa dilihat video itu. Mungkin Bapak bisa share screen melalui web kita ini. Iya Pak, referensi Pak. Katakan referensi tidak ya. Barangkali ya Bapak yakin yang kamu buat itu lebih bagus daripada yang dibuat oleh kakak tingkat kamu gitu kan. Karena zaman kamu lebih modern, lebih bagus gitu kan. Bapak coba membuka video pada semester yang lalu. Ini mungkin agak jauh. Bapak scroll dulu. Ini video udah lama. 6 bulan yang lalu ya. Belum ketemu lagi. Bentar. Kalau tahun yang lalu videonya Bapak yang share-nya di YouTube Bapak. Kayaknya terlalu repot, Bapak harus ngupload lagi kan. Untuk kali ini minta linknya saja. Ini dia. Ini ada video tentang simulasi pembelajaran terpadu. Contohnya yang diperagakan oleh Meita Sari. Ada yang kenal sama Meita Sari? Kakak tingkatnya yang sekarang sudah semester 7 ya. Semester 6 sekarang. Enggak, Pak. Nah, ini contohnya. Ya. Nah, ini kegiatannya. Tapi ada yang lebih seru lagi. Barangkali ini mungkin yang cocok untuk ditonton kita bersama. Coba lihat.
Ini Nur Oktaviani ya. Macet-macet loh Pak. Nanti yang macet itu nanti bisa lihat lihat video nanti Bapak kirim. Ya, ini ya, barangkali saran yang bagian yang ini medianya harus lebih modern. Ya. Bagaimana Pak? Suaranya nggak ada Pak. Ya, jadi untuk penampilan video di YouTube ini memang terkendala dari semester kemarin. Bapak coba juga nggak bisa didengarkan oleh mahasiswa lain terkait bagaimana suaranya tidak tembus ke buat kita ya, di microsetting kita. Kalau yang ini coba kita cek. Bapak kirim linknya aja Pak ke grup WhatsApp nanti akan kiri Pak. Oh ya, atau di chat aja ya. Iya. Iya. Barangkali Iya Pak, boleh Pak. di chat aja dulu ya. Itu nanti Ya, kirim aja link video mana yang baru ditonton Pak. Ya, nanti kamu pilih mana yang jelek, nggak usah ditiru. Ini Bapak bagikan, ambil linknya. Ya, yang menurut Bapak yang mana yang perlu ditonton kan bisa kirim linknya. Ya. Ini di chattingnya sudah Bapak kirim. Sudah masuk. Itu linknya, salah satu. Nanti kalau perlu di WA, nanti Bapak kirim lagi di WA ya. Lalu ingatkan. Barangkali yang lainnya yang bisa juga contoh dari kakak tingkat kamu yang lalu, Bapak coba lihat ya. Nah, oh ya, ini sama, tapi dia ini karena dia potongan, jadi satu menyatu. Nanti silakan diurutkan sesuai dengan mana yang lebih dahulu ya. Video antara dua ini, videonya satu, cuman kan ya dia tuh terpotong dua, jadi seperti itu. Kemudian video yang lain barangkali menarik, Bapak coba buka yang ini. Kalau bagus nanti linknya Bapak share. If you work in a team, you've got to try Monday.com. Go to Monday.com and menuliskan uraian planet. Kurang mantap. Coba Bapak cek yang lain yang barangkali ini juga bagus juga ya. Ya. Ini Bapak share juga di chat sebagai contoh. Ini video praktikum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini beberapa. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Nah, itu contohnya. Dan nanti silakan dilihat lagi contoh-contoh yang lain. Ya, ini mungkin menarik juga. Si Husnul Khuluq ya. Ini Bapak share juga videonya sebagai contoh. Dicek. Nah itu. Apakah link-link YouTube-nya sudah sampai di chatting kita? Sudah ya? Nah itu beberapa videonya. Silakan nanti disimak masing-masing. Mana yang lebih bagus, mana yang baik silakan diambil, mana yang tidak menarik jangan dicontoh. Ya, itu intinya. Nanti di WA juga Bapak akan kirimkan link-link itu. Oke, itu yang terkait dengan pertanyaan Anissa tadi ya. Ya silakan yang lain yang mau bertanya lagi. Waktu kita sampai jam 12.15 ya.
manfaatkan waktu ini supaya kita bisa memaksimalkan tutorial kita. Kalau sudah dilewat waktu kita susah mau bertatap muka kan. Nah, kalau yang bakal bikin apa videonya ini video tentang pembelajaran terpadu ya Pak ya? Iya, pembelajaran terpadu di semester yang lalu itu. Kakak tingkat kamu semester 6 sekarang. Jadi video-video ini dalam bentuk mempraktekkan, tidak dalam bentuk simulasi ataupun presentasi RPP 1 ya. Simulasi RPP 1 nanti kalau ada nanti Bapak kirimkan. Bapak mau cek dulu di email Bapak. Kemarin dikirim di email itu, cuma tidak Bapak publish karena dia hanya penjelasan RPP gitu kan. Nah, terkait dengan kalau yang video prakteknya ada. Seperti itu contohnya. Oke, silakan Itu ini. yang nggak ada muridnya ya Pak ya? Gimana? Itu videonya nggak ada muridnya kan Pak? Ya nggak ada itu. Karena kan di bulan Mei kemarin kan tidak boleh, itu kan sudah masuk masa corona ya. Ya, maka tidak ada murid begitu. Ya. Kalau kebijakan di tempat kamu boleh bertatap muka ya silakan. Ya kan? Kalau tidak boleh jangan. Tapi kalau bagi yang boleh tetap mematuhi protokol kesehatan. Tapi saran Bapak lebih baik tidak ada murid ya, Dak. Pertama kamu nggak grogi kan, siapa tahu muridnya nikah dan sebagainya. Banyak Pak. Ya, paling mau ya paling muridnya nanti kameramen aja jadi muridnya. Ya. Nanti minta bantu kalau nggak punya tripod kan, boleh minta bantu yang lain untuk megang kamera sekaligus jadi siswa yang baik. Oke, silakan. Yang berikutnya mau bertanya silakan. Terkait dengan materi tutorial kita, terkait dengan penugasan ataupun pengiriman tugas. Silakan. Ada? Sudah jelas nih? Apakah sudah jelas semua? Sambil menunggu pertanyaan berikutnya, Bapak ingin ngecek kehadiran yang tadi belum hadir. Firdaus sudah hadir di tengah kita apa belum? Firdaus belum ya? Ada Pak. Ada Firdaus. Ada Pak. Hadir ya. Kemudian apakah di tengah-tengah kita ada Hartati? Sudah hadir? Belum? Helni? Helni belum juga? Belum ya? Kemudian berikutnya Ibu Mega Suci Rahayu. Mega Suci Rahayu sudah hadir belum? Belum ya? Hadir Pak. Ada Ibu Mega? Ada Pak. Ya, terlambat ya? Iya Pak, di rumah lagi ada acara soalnya Pak. Oh iya. Pernikahan kakak saya. Oh ya, menyesuaikannya aja ya. Silakan menyesuaikan. Ya. Barangkali itu saja. Berarti hari ini yang belum masuk ke kelas Hartati dengan Helni ya. Sementara yang lain sudah dalam kelas. Oke, silakan yang mau bertanya. Yang mungkin ada yang perlu Bapak jelaskan atau kita diskusikan bersama-sama. Silakan. Ada? Cukup? Kita punya waktu lebih kurang 18 menit lagi. Cukup lama ya. Jadi sambil menunggu pertanyaan, perlu Bapak sampaikan, di dalam kita mempraktekkan pembelajaran terpadu nanti, jangan lupa bahwa di dalam kita ya silakan.
Ada yang mau bertanya? Silakan. Halo? Oke, Bapak lanjutkan. Di dalam kita membuat video pembelajaran nanti tentang praktek pembelajaran terpadu ya untuk RPP 2, jangan lupa nanti media-media yang dibutuhkan di dalam mempraktekkan pembelajaran terpadu ini disiapkan sedemikian rupa. Seperti yang Bapak contohkan tadi, kalau misalnya kita menggunakan lagu atau melakukan bernyanyi bersama-sama, nanti kalau dia butuh teks tuh upayakan sudah siap, jangan menulis dulu di depan kelas gitu kan. Supaya apa? Supaya waktunya lebih efektif. Nah, caranya seperti apa, Pak? Nanti silakan tulis di karton, misalnya ditempel di depan kelas atau dalam bentuk flip chart. Nah, seperti itu. Nah, sementara nanti di menyanyikan bersama-sama, kamu bisa menggunakan handphone, mungkin dapat rekaman ataupun di YouTube, nanti silakan direkam. Nah, nanti sebagai musiknya yang itu. Nanti silakan dipraktekkan bagaimana pembelajaran terpadu itu secara bersama-sama bernyanyi, seperti itu. Ataupun nanti kamu akan menggunakan beberapa media yang lain di dalam pembelajaran ini. Kalau misal contoh di materi ini anggota keluargaku itu menggunakan foto keluarga, ya silakan disiapkan mana foto keluarganya. Nanti foto keluarga kamu nanti dipajang depan kelas, digunakan, dijelaskan di dalam pembelajaran terpadu itu. Nah, itu perlu diperhatikan di dalam kita membuat video praktek pembelajaran terpadu. Dan itu juga perlu juga Bapak sampaikan kesempatan ini, selain kegiatan-kegiatan pembelajaran tadi, mulai dari kegiatan inti, kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup di dalam pembelajaran. Nah, tentu di dalam kita membuat video ini juga nanti ada penilaian. Nah, penilaiannya itu nanti cukup hanya sekadar contoh memberikan latihan, gitu kan. Nah, memberikan misalnya ulangan, nanti soal ulangannya yang digunakan. Silakan anak-anak, tapi jangan pula waktu yang maksimal 20 menit itu kamu gunakan menunggu siswa itu mengerjakan soal. Nah, itu dihindari kegiatan yang demikian. Kenapa? Kita mencoba penerapan pembelajaran terpadu itu lebih banyak. Kalau itu kamu lakukan misalnya di dalam kegiatan penutup kan kegiatan penutup itu nggak lama-lama. Jadi kalau kamu nunggu ulangan lagi berarti lain lagi itu dalam bentuk evaluasi tema lagi jadinya. Maka dari itu dihindari kegiatan yang demikian. Kalau dalam bentuk penugasan atau hanya menyampaikan saja untuk pembelajaran kita hari ini, kita akan mengerjakan soal nomor di halaman sekian. Nah, itu cukup dengan menyampaikan demikian. Kenapa dikatakan demikian? 20 menit di dalam kita membuat video pembelajaran terpadu itu perlu kita ketahui paling maksimal kita di dalam kegiatan pendahuluan itu 5 menit. Nanti di penutup lagi 5 menit. Tinggal lagi 10 menit. Nah, 10 menit itu untuk kegiatan inti. Seperti yang sudah Bapak jelaskan pada tutorial sebelum ini. Tapi kalau kamu lebih bisa mengefektifkan karena waktu kita dibatasi sekitar 20 menit maksimal, kalau memungkinkan nanti misalnya untuk kegiatan pendahuluan itu cukup dengan 3 atau 4 menit saja, itu lebih bagus. Tapi tetap mengakomodir ketentuan-ketentuan yang sudah ada di dalam standar proses tadi, di dalam kegiatan pendahuluan maupun di dalam kegiatan penutup. Nah, itu. Nah, maka dari itu terkait dengan ini, pintar-pintar kita memanage waktu dengan waktu yang diberikan itu yang lebih kurang maksimal 20 menit. Tapi misal Pak, video saya ternyata setelah saya rekam itu berdurasi 21 menit. Apakah tidak bisa diterima Pak? Bisa. Lebih sedikit ya apa boleh buat nggak apa-apa lah ya. Itu demi penyempurnaan. Tapi jangan sampai terlalu banyak, nanti Bapak habis waktu untuk menonton video kamu kan untuk mengoreksi tugas tersebut. Nah, maka dari itu di dalam kesempatan ini perlu Bapak sampaikan, maka untuk kegiatan pendahuluan maupun kegiatan penutup itu nanti diefektifkan saja sehingga nanti
waktu 20 menit itu bisa digunakan untuk kegiatan inti. Nah, itu yang Bapak maksud. Bisa dipahami itu? Kita semua? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Ada lagi yang mau disampaikan? Silakan. Terkait dengan pembelajaran kita ini. Ada yang mau disampaikan? Silakan. Pertanyaan? Video itu 20 menit, Pak, durasinya. Ya, lebih kurang 20 menit. 20 menit untuk praktek. Ya, silakan. Sudah itu perlu juga Bapak tekankan kembali, video itu bukan videonya yang dikumpulkan nanti, tapi link video. Jadi link video itu bisa jadi video baik itu video untuk RPP 1 dalam bentuk presentasi RPP-nya atau simulasi RPP kan, RPP 1, ataupun video dalam bentuk video praktek pembelajaran terpadu pada RPP 2, itu yang dikumpulkan adalah link videonya. Jadi video itu disimpan dulu, apakah di OneDrive atau di Google Drive atau di YouTube. Nah, link-link itulah yang dikirim nanti. Supaya apa, Pak? Kalau kita kirim DLNS itu video nanti ada banyak tugas yang tidak tuntas jadinya. Kenapa? Kirim file PDF saja sudah repot. Masih ada yang tertinggal, apalagi video kan. Apalagi di tempat kita mungkin tidak sinyalnya semua bagus. Seperti itu. Bisa dipahami itu yang Bapak maksud? Jadi semua tugasnya itu link yang dikirimkan ke videonya ya, Pak ya? Ya, untuk khusus video. Tapi kalau yang tulisan refleksi tadi itu dalam bentuk file PDF. Ya. Itu diketik, Pak. File PDF ya diketik aja. Supaya Bapak jangan salah baca. Diketik aja lah nanti ya. Ya. Tugasnya dikasih waktu berapa lama, Pak? Upayakan dalam 1 minggu ke depan itu sudah siap. Nanti kita juga membahas ini kan ya. 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 Sebenarnya target tugas ini sampai pertemuan ke-7. Cuman kalau kita semua menunggu pertemuan ke-7 baru menyelesaikan, minggu depan kita mau diskusi apa gitu kan. Sementara di dalam program pembelajaran di satuan acara tutorial kita itu, pertemuan ke-6 dan ke-7 itu membahas tentang bagaimana mempraktekkan pembelajaran terpadu. Nah, maka dari itu penting bagi kita untuk segera mengumpulkan setidaknya ya minggu depan sudah ada yang mengumpulkan supaya nanti bisa kita diskusikan. Tapi kalau misalnya masih ada yang tertinggal, silakanlah menyusul sampai pada tutorial ke-7. Nah, itu harapan Bapak ya. Jangan pula menunggu tutorial ke-7 nanti. Oke? Bisa dipahami itu? Oke. Silakan yang lain yang mau disampaikan. Tadi dari Anissa ya? Anissa tadi ya? Iya. Ya, masalahnya ada nilai hariannya nih bagi yang bertanya. Silakan yang berikutnya. Halo, suaranya putus-putus. Siapa ya? Ika ya? Bukan? Nah, kalau siapa? Ya, siapa tadi? Videonya tuh tadi kan suruh buat 2 video, jadi masing-masing itu 20 menit gitu, Pak. Ya, kalau untuk video untuk video simulasi atau presentasi RPP 1 bisa saja kurang dari itu kan. Kalau ketentuannya itu yang lama itu 3 menit, tapi tidak mungkin itu bisa dilakukan. Maka nggak apa-apa lah panjang kan, karena video ini kan dalam bentuk link juga. Kalau link itu nggak apa-apa lah panjang. Ya. Disesuaikan ya. Ya udah, terima kasih, Pak. Ya, kalau pengalaman di kelas sebelah yang mempresentasikan minggu yang lalu itu lebih kurang 10 menit gitu.
untuk mempresentasikan RPP itu. Jadi kurang 10 menit. Ada yang hampir 15 menit udah juga. Oke. Tadi siapa tadi? Anissa lagi apa Erna tadi itu? Yang barusan? Erna. Oke, siapa lagi? Yang lain? Silakan. Tidak ada? Cukup jelas? Cukup ya? Jika cukup jelas ya, Bapak akan share screen lagi share screen lagi absen hari ini. Yang belum masuk ada Hartati. Belum masuk kan Hartati? Jadi Hartati tidak ada, Bapak kuningkan di sini. Kemudian Helmi tidak ada? Belum, Pak. Ya, belum ada kayaknya. Sementara yang lainnya sudah hadir. Oke. Tadi yang terlambat ada Firdaus sama Ibu Mega ya. Tadi sudah hadir. Oke. Karena tidak ada lagi yang mau kita diskusikan, mengingat waktu juga, kita ada waktu sebenarnya 20 menit ke depan, 5 menit ke depan ya. Tapi karena ini tidak ada lagi yang perlu kita diskusikan, silakan untuk mengakhiri tutorial kita ini, mohon untuk mengaktifkan kamera kita semua. Silakan Bapak dan Ibu, kameranya diaktifkan supaya Bapak bisa melakukan screenshot untuk laporan tutorial kita pada hari ini. Silakan, kameranya diaktifkan. Ini bukan orang nih videonya, tapi colokan handphonenya. Ini Arifita ada. Dani sudah aktif kameranya. Nah, yang lain. Ya. Ini ada kipas angin nih. Bukan orangnya nih. Ya. Karena sudah, Ibu Mega sudah. Ibu Mega bawa keripik tak? Enggak lagi. Apa enggak produksi lagi? Apa keripiknya tuh? Ya. Apa order, Pak? Hah? Belum. Gambarnya masih pecah-pecah ya. Mana nih? Ada yang kameranya ke jendela, jangan jendela yang disorot, orangnya. Ya. Ya, oke, terima kasih. Ya, mudah-mudahan tutorial kita pada kesempatan ini diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya. Kemudian mudah-mudahan juga beberapa tugas yang harus kita kerjakan tadi bisa dilaksanakan dengan baik dan dikumpulkan dengan segera supaya jangan menumpuk tugas kita. Nah, terkait dengan kegiatan tutorial kita ini, Bapak informasikan minggu depan tutorial ke-6. Ingat, itu kegiatan kita membahas praktek-praktek pembelajaran terpadu yang dikirimkan itu. Nah, nanti kita diskusikan bersama apa yang perlu disempurnakan, dikasih masukan, dan lain sebagainya. Nah, itu untuk tutorial yang akan datang. Nah, untuk hari ini cukup sekian dulu. Terima kasih kepada kita semua yang sudah berpartisipasi, baik itu kehadirannya, termasuk juga partisipasinya dalam bentuk pertanyaan, tanggapan terhadap tutorial kita ini. Dan begitu juga terima kasih kepada tim supervisor ya, di dalam memonitoring maupun mengevaluasi kegiatan tutorial kita pada siang hari ini. Barangkali itu saja untuk tutorial kita pada kesempatan ini. Terima kasih dan Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, boleh istirahat ya sampai waktu 12.45 bagi yang masih ada mata kuliah pada 12.45 siap-siaplah 30 menit ke depan. Ya, terima kasih ya.
Ya, assalamualaikum. Terima kasih Pak. Sama-sama. Pak.